Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Baidowi, SHI MHI, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pancasila, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada malam hari ini tentang hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Saya Malik Abdul Aziz dari golongan A selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang dimana anggotanya antara lain yang pertama Lucy Lidiawati Sudiono, Wanda Hanum Meliani, Lulu Lailatul Fitria, Maulvi Fadal Ahmadi, Misbahul Munir, dan Khairul Huda. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi malam hari ini antara lain yang pertama, pembukaan, yang kedua, penyajian materi, yang ketiga, kesimpulan, dan yang terakhir, penutup. Acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada pemateri untuk menyampaikan hasil diskusinya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Huda dari Prodi Manajemen Bisnis Unggas golongan A. Konsep dasar hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa semata-mata karena kita manusia. Hak ini melekat pada diri manusia sejak ia lahir dan bersifat tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia itu sendiri dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. HAM bersifat kodrati, yang artinya hak asasi manusia memang menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM juga bersifat universal, yaitu hak asasi manusia berlaku di seluruh dunia. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya sejak kita berada di dalam kandungan hingga kita meninggal. Adapun hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak diakui di depan hukum. Adapun prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, dan kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Prinsip-prinsip hak asasi manusia merupakan landasan orientasi berpikir dalam penegakan hak asasi manusia secara universal. Dan yang pertama yaitu prinsip kesetaraan. Suatu gagasan tertinggi dalam hak asasi manusia adalah meletakkan setiap individu di dunia ini dalam satu tingkatan yang sama dalam penghormatan terhadap martabatnya. Untuk yang kedua yaitu prinsip diskriminasi, merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Ini disebabkan karena kecenderungan sikap manusia yang lebih suka membeda-bedakan yang lain. Dan untuk yang terakhir yaitu kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya, negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. A. Hak asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi tertuang dalam Pancasila dan teramalkan dalam setiap sila Pancasila, yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengakuan terhadap Tuhan dan sebagai relasi akan setiap orang untuk mendapat perlindungan dalam memeluk agama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berarti sifat manusia yang merupakan identitas manusia karena martabat kemanusiaannya.
Adil berarti suatu keputusan yang didasarkan atas norma yang objektif dan adab berarti kesopanan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Mengamalkan sila ketiga adalah kita selalu konsisten untuk menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan situasi pemakaian dan sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Secara sederhana, pembahasan sila keempat adalah demokrasi yang mana dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, dan cerdas. Kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhati nurani, bijaksana, dan adil. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap orang berhak atas kebutuhan manusia yang mendasar, tanpa memandang perbedaan seperti ekonomi, kelas, ras, etnis, agama, dan umur. B. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1445. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1445, alinea pertama merupakan pengakuan terhadap adanya kebebasan untuk merdeka. Dan alinea kedua, Indonesia merupakan negara yang adil. Dengan demikian, salah satu tujuan negara hukum adalah untuk mencapai keadilan. Alinea ketiga merupakan salah satu bentuk perlindungan HAM yang mengandung persamaan dalam bentuk politik. Alinea keempat meliputi pengakuan dan perlindungan dalam bidang politik, ekonomi, kultur, hukum, dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Lailatul Fitria Kanabi, jurusan Peternakan, program studi Manajemen Bisnis Unggas golongan A kelompok 4. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu penyebab dan jenis pelanggaran hak asasi manusia. Jenis pelanggaran hak asasi manusia dibedakan menjadi dua, yaitu jenis pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat ringan dan berat. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat ringan adalah pelanggaran hak yang sifatnya ringan serta dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, pencurian. Pencurian merupakan suatu tindakan kriminalitas pengambilan hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. Kedua, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 ayat 1 KUHP adalah sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Yang ketiga, pengancaman. Pengancaman diatur dalam pasal 369 ayat 1 KUHP, yaitu suatu sikap atau tindakan yang merugikan orang lain dan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan cara melanggar hukum. Contoh yang keempat yaitu penghinaan. Penghinaan diatur dalam bab 16 KUHP yang berarti menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Contoh yang kelima yaitu kekerasan fisik yang sifatnya ringan. Diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Contohnya seperti memukul, menampar, dan lain-lain. Contoh yang terakhir, yang keenam adalah menghalangi orang lain untuk beraspirasi atau berpendapat. Diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia ringan biasanya adalah keegoisan seseorang, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah pelanggaran hak asasi manusia, yaitu memberi pendidikan karakter kepada anak-anak dan sosialisasi hak asasi manusia. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pelanggaran HAM berat. Yang pertama yaitu pembudakan. Contohnya, pada kasus pembudakan terhadap ABK kapal Indonesia yang ditangkap di perairan Benjina. Mereka ditangkap dan bekerja lebih dari 18 jam sehari, dengan fasilitas makanan dan minuman yang buruk, serta sistem sanitasi dan kesehatan tidak memadai. Tindakan ini merupakan pelanggaran HAM berat. Sedangkan yang kedua yaitu pembunuhan. Contohnya, pada pembunuhan Munir pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia.
Munir sendiri meninggal dikarenakan diracun. Sedangkan Marsina yaitu aktivis wanita Nganjuk yang meninggal pada tanggal 4 Mei 1993. Sedangkan yang ketiga yaitu penganiayaan. Contohnya pada kasus penganiayaan terhadap 2 TKW yang dianiaya hingga tewas. Mereka ini merupakan pelanggaran HAM berat juga. Sedangkan yang terakhir yaitu kejahatan apartheid atau diskriminasi ras. Kejahatan ini merupakan diskriminasi atau pemisahan ras yang dilakukan agar ras yang satu mendapatkan hak istimewa, sedangkan yang lain tertindas. Contohnya pada pembantaian Muslim Rohingya oleh Myanmar dari tahun 2016 sampai 2017. Pembantaian ini menyebabkan lebih dari 2.000 orang meninggal dan ratusan ribu orang melarikan diri dari negara ini serta menjadi pengungsi di negara lain. Untuk penyebab kasus pelanggaran berat biasanya adalah konflik etnis dan agama. Kesimpulan dari presentasi pada malam hari ini adalah HAM adalah hak asasi manusia yang menjadi dasar yang dimiliki oleh segenap manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Karena HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam kehidupan berbangsa bernegara, kita diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI. Dan di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seorang, kelompok, ataupun instansi, bahkan suatu negara yang sekalipun akan diadili dalam seadil-adilnya dan di dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum secara peradilan. HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada salah kata dalam penyampaian ataupun dalam pelaksanaan diskusi pada malam hari ini, dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.